Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat guru kita Bapak Ustaz Ade Ginanjar, yang kami hormati Ketua DPM Al-Barakah beserta stafnya Bapak Habib Adi, yang kami hormati para jemaah yang sama-sama hadir di Masjid Al-Barakah dalam rangka pengajian di Ahad pagi minggu pertama ini. Terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari Ahad ini Allah berikan kepada kita kenikmatan yang paling berharga, nikmat iman, nikmat Islam, serta Allah berikan kepada kita nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat ini alhamdulillah kita bisa beraktivitas, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Barakah yang kita cintai. Salawat dan salam kami limpahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai akhir zaman. Baik, kita mulai saja dengan salawat tasbih dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa askini terima kasih. Insyaallah pengajian ini waktunya Ustaz sampai Profesor dengan segala hormat kepada kita Bapak Ustaz Ade Ginanjar kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala Al-Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah
illa kecuali kita mamil parohi kalawan yang memakan pirang-pirang paruh wa sunnahi sareng pirang-pirang sunnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih menjelaskan tentang keutamaan iman. Bahwasanya iman kita akan menjadi sempurna, iman kita akan bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kita menyempurnakan pirang-pirang kemampuan yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, bahwasanya iman bisa kita lihat kesempurnaannya dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Itu yang wajib, yang paling pantas kata Rasulullah SAW, andai kata kalian melihat ada orang yang rajin ke masjid, setiap waktu dia ke masjid melaksanakan sholat, maka asyhadu ilal iman, saksikan oleh kamu bahwa orang itu sempurna imannya. Kalau sering ke masjid sholat 5 waktu dia sholat yang maka asyhadu ilal iman, maka saksikan oleh kamu orang itu sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat 5 waktu, dia sempurnakan kepaduan dan kepaduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wasunani, dan selain dia melaksanakan yang fardu, dan dia pun menyempurnakan sholat sunnahnya, amalan sunnahnya dia kerjakan. Ya, tidak hanya fardu saja. Ternyata kalau kita lihat, ya, sholat yang paling banyak itu sholat sunnah, benar? Ya, benar, sholat sunnah. Kalau sholat wajib sudah jelas, itu 5 waktu: sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu sudah mutlak, ya, 5 waktu yang kita kerjakan. Tetapi sholat sunnah itu yang paling banyak. Di antaranya ada sholat rawatib. Ya, rawatib itu sholat sebelum sholat dan setelah sholat, sebelum qobliyah dan ba'diyah. Ini pun kita kerjakan. Ketika kita ingin melaksanakan sholat bagus, sebelum kita melaksanakan sholat bagus, maka diawali dengan sholat qobliyah dulu. Ya. Bagaimana caranya biar kekejar ketika ada buru-buru ke masjid, dan ke masjid nungguin komat. Kalau ke masjid nungguin komat, keburu nggak kau aja? Nggak kebagian, nggak dapat kita. Makanya sempurnakan yang sunnah. Kita laksanakan yang sunnahnya, qobliyahnya setelah beres wajib, ba'diyahnya, qobliyah ba'diyah kita laksanakan, sempurnakan yang sunnah. Ya, terus ada lagi nanti sholat duha, ada sholat isra, ada sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sangat banyak. Sholat sunnah itu sangat banyak, asal kita mau aja. Nah, tetapi Rasulullah mengatakan afdhalus sholat ba'dal fardhu sholatul lail. Kata Nabi
Suka bangun malam apa aja? Kencing doang katanya, kencing beres. Ya. Setelah itu tidur lagi. Nah, maka sempurnakan ketika malam kita bangun, maka jangan kita tinggalkan sholat tahajud. Ya, dan banyak-banyak 12 rakaat aja. 12 rakaat, 12 rakaat. Kalau 12 rakaat kebanyakan 8 rakaat. 8 rakaat kebanyakan 6 rakaat. 6 rakaat kebanyakan 4 rakaat. 4 rakaat kebanyakan 2 rakaat. 2 rakaat kebanyakan bangtan. Walau rakaat ini kata Rasulullah, jangan kau tinggalkan tahajud walau rakaat ini walaupun hanya 2 rakaat. Ya, laksanakan sholat tahajud. Kenapa? Karena tahajud bangun malam itu adalah amalan orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah. Pastinya tidak akan pernah meninggalkan sholat tahajud walau rakaat ini walaupun hanya 2. Bahkan Allah berkata dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Bapak yang Allah muliakan, dari sebahagian malammu maka sholatlah, bertahajudlah. Maka orang yang sering bangun malam sholat tahajud, maka orang tersebut maqamah mahmuda, Allah akan berikan tempat yang terpuji, tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang itu akan mulia, dimuliakan oleh Allah, bukan saja di dunia, di akhirat Allah muliakan orang tersebut yang sering bangun malam. Kayak kita laksanakan sholat tahajud. Kenapa? Itu sebagai bukti menyempurnakan sunnah dan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau bangun malam itu berat Pak ya, berat apa ya teh? Berat. Ada cobaannya, ada 3 tantangan yang harus kita lewatin bisa bangun malam. Kalau ini kita lewatin 3 tantangan pasti bangun. Mana yang pertama tantangannya? Pertama ngantuk. Wah, ini pun tantangan Pak. Tantangan kita supaya bangun malam pasti ngantuk. Otak kita berat, otak kita sepet, bangun susah. Ngantuk tantangan pertama. Pantas kata Rasulullah, ketika kamu ingin bangun malam, maka tidurlah jangan terlalu malam. Tidurlah. Ya, bagaimana kita dengan tahajud tidurnya jam 2. Orang mau sholat tahajud kita baru tidur. Oh, kalau nggak ada kegiatan, kalau tidak ada taklim, kita sedang santai di rumah, habis bisa tidur. Ya, supaya kenapa? Supaya nanti malam bisa tahajud. Ini mah udah ada kegiatan yang main HP main YouTube, lihat terus akhirnya larut malam tidurnya, subuhnya bisa siang. Ngantuk, ya. Makanya tidur jangan terlalu malam supaya kita bisa bangun tahajud bangun malam. Oh. Yang kedua tantangannya apa? Dingin. Dingin kan? Apalagi sekarang musim hujan. Betul-betul hujannya nggak tentu. Yang kapal turun hujan, mau menjelang subuh turun hujan, dingin. Itu pun harus kita lawan rasa dinginnya. Kenapa? Karena kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dingin itu enak selimutan, pakai make cover, tidur beralaskan selimut. Kita tidur. Akhirnya tahajud kagak, subuh kesiangan. Ini yang ketiga, iseng. Tidak ada istilah iseng, tidak tahu apa. Rasa takut. Ya, apa yang tetangga harus meninggal dunia. Wah, rasa takut ada liwat. Apa itu? Nah, itu pun tantangan. Yang biasanya kita bangun malam karena tetangga kita yang meninggal pinggir rumah kita nggak berani. Ada rasa
tantangan yang harus kita hadapi supaya kita bisa bangun sholat tahajud. Saking pentingnya sholat tahajud, bahkan Rasulullah mengatakan afdhalus sholat ba'dal fardhiyah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah, makanya tantangan ini harus kita lawan. Ngantuknya, dinginnya, isengnya, itu yang kita. Dan ada lagi malas. Nah, malas juga penyakit, Pak. Benar nggak? Ada rasa malas dalam jiwa kita ini ibadah kepada Allah, malas sangat, sehingga malas mengalahkan semuanya. Anak malas, saya malas bangun, malas tahan. Ini pun penyakit yang harus kita lawan dalam jiwa kita supaya kita bisa tahu rahmat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala setiap malam memerintahkan malaikat tatanazzalu junubuhum 'anil mawadi. Allah memerintahkan kepada para malaikat Allah, wahai malaikat, kau cari hamba-hambaku yang bangun tengah malam. Jadi ada patroli malaikat melihat daripada hamba-hambanya yang bangun tengah malam. Ternyata kecil orang yang bangun tengah malam diisi dengan sholat tahajud, maka bercahaya bersinar dengan sinar iman. Kelihatan malaikat, oh ini orang sedang tahajud. Tapi kalau orang yang tidak bangun, gelap rumahnya, tidak ada pancaran iman, tidak ada pancaran rahmat, tidak ada Tuhan. Ini terang, ini terang dunia. Allahu Akbar. Ternyata terpancar iman kita, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang apabila di malam hari kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata wahum qalil. Ternyata pas dicari dilihat cuma sedikit. Yang bangun malam cuma sedikit, wahum qalil sedikit. Dan kalau kita bandingkan umpama kalau di dalam satu kampung ini ada 1.000 orang, paling yang bersinar ada berapa? Wahum qalil, kata Allah, cuma sedikit yang bangun. Apalagi nanti di hari kiamat, mana hamba-hamba yang suka tahajud, wahum qalil cuma sedikit, kecil. Nah, makanya isi malam kita dengan baik. Dan kata Allah, wahai malaikat, andai kata ada hambaku pada malam itu sedang ibadah, sedang sholat, turun kau ke rumahnya. Turun, malaikat rahmat turun ke rumah kita, kau ikut berjamaah dengannya. Tuh, malaikat rahmat turun ke rumah kita, kita sedang sholat, Allahu Akbar, dan malaikat rahmat jadi makmumnya. Allahu Akbar, Bapak. Ternyata pernah dibuktikan dengan para ulama. Waktu dulu seorang ulama ketika dia melaksanakan sholat tengah malam, lalu ketika membaca suratul Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ada mohon maaf, amin. Ternyata malaikat rahmat turun ke rumah kita, ikut berjamaah dengan kita. Ya, tapi kalau modal kita enggak tenang. Kalau modal kita kan beneran kayak begitu. Jadi mau sholatnya, mau jadi jangan suara kita kaget kita. Mau jadi kita sholatnya, siun. Tapi yakin ketika kita bangun tengah malam ibadah kepada Allah, malaikat rahmat turun ke rumah kita.
stream dari Pak Rasul? Nggak ada. Belum Pak Rasul tidak ada stream bednya. Ya, kalau stream bed yang bikin stream bed itu belum ada kayaknya. Tetapi Rasulullah tidur beralaskan kelapa kurma. Pakai kelapa kurma dari alasnya, dia tidur setiap Nabi Muhammad bangun itu di pipinya ada bekas tetek kelapa kurma. Allah Akbar. Tidur beralaskan kelapa kurma. Dan rumah Rasulullah tidak ada AC-nya. Rumah kita ada nggak? Oh, AC ada, kipas angin ada, enak rumah kita. Rumah Rasulullah tidak ada. Semuanya tidak seperti kita, semuanya serba mewah. Tetapi Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga. Apa jawabannya? Karena rumah Rasulullah ada ibadah, rumah Rasulullah ada sholat, rumah Rasulullah ada Al-Quran. Maka disitulah malaikat rahmat turun ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi terkadang kita, rumah kita sudah megah, bahkan sampai 2-3 tingkat rumah kita. Kita beralaskan setingkat, bersihkan bentang, semuanya lengkap dengan AC-nya, kulkas dan televisinya. Tetapi kenapa jiwa kita tidak tenang? Kenapa kita tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman? Jawabannya karena rumah kita jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bagus megah serba komplit, kalau tidak ada ibadah, kata Rasulullah, kal baitil hiram. Kal baitil hiram, rumah yang besar yang serba lengkap tapi tidak pernah diisi ibadah, tidak pernah pakai dengan sholat malam, tidak pakai dengan baca Quran dan ibadah yang lainnya, maka itu bagaikan rumah kosong. Kal baitil hiram, bagaikan rumah kosong. Kira-kira kalau rumah kosong yang isi siapa? Oh, dia bilang buka-buka, nampakan, gak ada bohong. Kalau rumah tidak ada ibadahnya, tidak ada sholat malamnya, tidak ada sholat duhanya, tidak ada Al-Qurannya, tidak dipakai rumah ibadah kita, walaupun besar, tetapi bagaikan rumah kosong di hadapan Allah dan Rasul. Makanya ij'alu fi buyutakum min ba'di sholatikum. Jadikanlah rumahmu itu sebahagian sholatmu. Jadikanlah rumahmu sebahagian sholatmu. Artinya isi rumah kita ini dengan ibadah sholat sunnah perbanyak. Di antaranya sholat tahajud, agar malaikat rahmat turun ke rumah kita. Wala tad'alu buyutakum quburan, dan jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Seperti kuburan. Kalau rumah tidak ada ibadahnya, Pak, itu seperti kuburan, sepi, angker, nggak betah, jiwa kita nggak tenang. Ya, makanya bangun tengah malam, sholat tahajud, malaikat rahmat turun ke rumah kita. Allahu Akbar, ikut sholat dengan kita. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malaikat, andai kata hamba tengah malam dia baca Quran, dengarkan bacaan Qurannya. Setelah sholat tahajud beres, dia baca surat Tabarok, dia baca surat Yasin, dia baca Waqiah, dia baca Al-Quran. Maka kata Allah, dengarkan bacaan Qurannya. Didengarin sama malaikat. Tidak, kata malaikat. Masya Allah, merasa senang. Kita didengarkan bacaan Quran kita, didengarkan sama malaikat. Bangga kan? Oh, bangga. Asal kita yakin bacaan kita didengarkan oleh malaikat. Terkadang kita bangga kalau kita baca Quran didengarkan malaikat. Wah, kita dengar ngaji saya gitu. Kita udah bangga. Padahal ketika kita bangun malam baca Quran,
Tinggal perintah Allah, baik Israel diam, tidak diam, begitu terus. Kata Israel, ya Allah masih lama, kiamat capek saya, kalau mudah. Begitu tidak? Tidak. Nggak merasa capek, nggak merasa malas, nggak merasa membakar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patuh itu malaikat. Ya, Allahu Akbar. Tidak seperti kita manusia, terkadang banyak membangkangnya perintah Allah, sering kita tinggalkan, suruh sholat pada sholat, disuruh puasa pada puasa, suruh zakat pada zakat, suruh haji pada haji, teman-teman ikutin hawa nafsu kita. Nah, itu makanya kemuliaannya kita baca Quran tengah malam didengarkan oleh malaikat, yang mana malaikat ini adalah makhluk Allah yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, ya Rabb, andai kata hamba-Mu sedang berdoa tengah malam, kata Allah, wahai malaikat, andai kata hamba-Ku sedang berdoa di tengah malam, aminkan doanya. Aminkan doanya. Ketika seorang hamba tengah malam dia setelah sholat beres, dia baca Quran lalu berdoa kepada Allah, aminkan doanya. Allah Akbar. Pada kata para ulama, salah satu doa yang cepat diijabah adalah doa yang kita panjatkan pada waktu malam. Waktu malam kita berdoa dan minta kepada malaikat, amin, amin, amin. Masya Allah, cepat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena doa kita diaminkan oleh malaikat. Ya, sering-sering doa tengah malam. Kita punya urusan, kita punya masalah, punya keinginan, punya hajat, lalu tengah malam berdoa tengah malam, doa kita diaminkan oleh malaikat. Anak kita sedang belajar, ya Allah, biar anak saya terang hatinya jadi anak yang soleh, bangun tengah malam berdoa kepada Allah. Ayah, bagaimana kita pengen punya anak yang soleh, anak yang pandai, kadang kita bangun tengah malam juga kagak, berdoa juga kagak. Urusan kita banyak, Pak. Kita punya urusan ada, punya keinginan ada, urusan banyak, keinginan banyak, benar. Tetapi sholat tahajud malas atau gimana? Agak nyambung, nggak connect jadinya. Urusan banyak, masalah banyak, hajat banyak, tapi nggak pernah berdoa tengah malam. Pantesan ini masalah kok nggak selesai. Yang satu belum selesai datang lagi, yang belum selesai datang, bertubi-tubi masalah datang kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah meminta kepada Allah pada waktu malam, sedangkan malam itu adalah malam ijabah berdoa yang diaminkan oleh malaikat. Baik isi malam kita dengan melaksanakan sholat tahajud, baca Quran, kita berdoa, berbanyak doa pada waktu malam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Setelah kita beres, kita sholat tahajud, baca Quran, kita berdoa menjelang waktu subuh, maka isi dengan istighfar. Di waktu sahur, tidak waktu subuh, dia baca istighfar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah
menjelang subuh sampai waktu subuh datang, lalu kita berangkat ke masjid, kita laksanakan sholat qobliyah subuh dan disambut dengan sholat subuh. Masyaallah, bagaimana kayak begitu, Pak? Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang tidak sholat tahajud, lalu dia tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah, bahkan kesiangan sholat subuh? Apa kata Rasulullah? Bala biwudu'i minasyaitan. Orang yang tidak bangun tengah malam dia segera sholat subuh, kesiangan sholat subuh setiap harinya, bala ketahuilah orang tersebut matanya dan telinganya dikencingi sama setan. Orang yang pernah sholat subuh, siang sholat subuh tuh berarti matanya, kupingnya dikencingi sama setan. Pantas orang kita pernah telinga kita nggak mendengar azan. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Nggak mendengar kuping kita. Dikencing sama setan, Pak. Jadi kalau kita setiap hari nggak pernah sholat subuh, siang sholat subuh, berarti mata dan telinga kita jadi WC setan. Jadi WC setan. Gara-gara nggak bangun sholat subuh, siang sholat subuh. Makanya bahagia bagi kita yang bangun tengah malam, kita melaksanakan sholat qobliyah subuh dan sholat subuh. Bahkan orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan masyaallah, kemuliaan bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan amaliyah ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang sunnah kita kerjakan, yang wajib kita kerjakan, ahlus sunnah wal jamaah semuanya kita kerjakan. Ya, yang wajib semangat, yang sunnah semangat. Agar kenapa? Sempurna iman kita. Karena Rasulullah mengatakan la yatimu, ya, la wala yatimul iman illa bi tamamil faraid wa sunani. Tidak sempurna iman seseorang kecuali menyempurnakan yang fardu dan menyempurnakan yang sunnah. Ya, di antaranya yang sunnah itu melaksanakan sholat tahajud bangun tengah malam. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ahli ibadah semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan para jemaah, ada 5 menit ya, satu orang menanya. Lalu dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mohon sama para ustaz disampaikan bab iman salat fardu dan sunnah 10 sampai yang menjadi faktor membuat kita berbuat dan semakin adalah iman di sana. Karena saya meminta cara untuk meningkatkan iman, karena iman dapat naik dan turun, dan itu yang disitu. Meningkatkan keimanan. Kadang-kadang iman itu naik turun. Ya. Ya, hadirin yang Allah muliakan, memang kalau bicara iman, Pak, ya, iman kita ini yajib wa yanqus, naik turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau lagi naik iman kita wajibnya masya Allah, benar. Kalau lagi naik, benar. Kalau lagi naik itu orang belum datang, sudah datang duluan. Orang sholat kita sholat lagi naik, rajin. Tapi kalau lagi turun iman kita, 72 aja ya, benar nggak? Kalau merokok iman kita sedang turun. Lalu bagaimana caranya supaya iman kita ini naik, supaya iman kita ini meningkat, supaya kita turun naik lagi, supaya dicas. Jadi iman kita itu harus dicas, Pak. Seperti HP, yang kalian HP baru juga 10% baru
mendengarkan nasihat mulai naik seperti itu ya. Dan karena kita perbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Saya mendengar banyak alasan orang kalau sholat tahajud itu terus ada susah dilaksanakan. Katanya seseorang simpulan ini kalau guru mau berangkat gitu, apalagi imamnya lagi baca surat banyak-banyak gitu. Dari itu ya saya mohon diberikan bagaimana jawaban kepada simpulan ini. Kalau mengikuti kesimpulan, mengikuti kegiatan kita kayaknya udah kebahagiaan ya. Kalau mengikuti kegiatan kita, kita berangkat ini sibuk. Tapi kalau kita sempatkan, kalau kita sudah niatkan, tidak akan berani kita meninggalkan sholat tahajud walau rakaat ini, walaupun cuma 2 rakaat, enggak lama. Dengan waktu sesibuk kita, ada waktu kita pasti bisa. Dengan bagaimana caranya? Banyak tempat kita tidak ibadah. Kalau kita sedang perjalanan kerja ke Jakarta kemana saja, sekarang setiap fasilitas umum pasti ada musolahnya, ya kan? Pasti ada tempat ibadahnya. Di pom bensin sudah ada, di terminal sudah ada. Tinggal kita mau iman kita naik, mau apa tidaknya. Kata saya kan sibuk gini-gini, saya nggak bakalan sempat, pasti nggak sempat bayar. Kalau ibadah saya nggak sempat bayar, pasti nggak sempat bayar. Kalau cuma tidak saya nggak sempat saya masa itu. Yang kedua, bagaimana sholat subuh berjamaah? Saya harus berangkat subuh, harus ada di sana. Bapak, kalau kita sudah lihat ini sholat berjamaah sholat subuh, sekarang subuh di berapa? Berarti kita berangkat sebelum subuh dan berangkat ke sana supaya subuh sudah saya bisa sholat di sana. Itu udah punya target, bukan kita subuh kita baru berangkat. Saya sekarang subuh berjamaah dulu, berangkatnya ada awal, kita sampai di sana di Jakarta ada masjid, saya sholat subuhnya di sana. Saya pernah ikut sama almarhum ke Sunan Kudus. Terus setiap beliau mau berangkat, dia sudah punya target. Masa sholat di mana? Masa sholat di mana? Begitu. Dia mau ceramah, dia berangkat di asar. Nanti dia bilang nanti kita sholat maghrib di sana. Jadi sudah punya target itu masjid. Setiap dia melangkah keluar adalah masjid. Jadi tidak ada alasan kita sholat di mana. Nah, kalau ikuti kesimpulan masih sibuk. Makanya disebut Isra Mi'raj itu minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Setiap kita keluar rumah kita, maka tujuan kita nanti saya sholat kemana? Saya sholat kemana? Itu inti dari Isra Mi'raj. Setiap kita keluar dari rumah dan kita ingin ke dalam masjid, nanti pasti ada waktu jawab saya sholat di mana? Sholat di mana? Jadi nggak ada istilah saya kan di sini. Nah, jadi solusinya kalau memang kita mau mengejar sholat berjamaah, maka setelah jam kita udah berangkat supaya nanti subuh di sana sudah ada di sana, kita di sholat subuh berjamaah tidak kesiapan kita. Jadi kalau mengikuti kesibukannya kayak sibuk baik, nggak sempat baik aja. Makanya bagaimana usaha cari kita supaya kita bisa mendapatkan sholat tahajud, bisa mendapatkan sholat berjamaah seperti itu. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis ya. Kita sambung di akad berikutnya yang insya Allah kita kajian di Indonesia. Terima kasih Pak Ustaz yang telah menjelaskan tentang keutamaan sholat, terutama sholat sunnah, sholat tahajud ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Dan terima kasih juga kepada para jemaah yang sudah sama-sama mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan iman kita terus meningkat ya, terus melaksanakan ya, dan kita tetap istiqomah untuk mengikuti pengajian setiap pekannya. Mari kita tutup pengajian ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.